Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kornya sudah tidak seperti malam 1, 2 sampai 10 ya. Ini yang di belakang juga kesian ibu-ibu, ada yang 3 di belakang sana. Coba saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang Pak. Tadi waktu buka ada ndak kebagian nasi dos kayaknya ini. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi usianya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan diluangkan waktunya untuk datang ke masjid ini dalam rangka taqarrub ilallah, menghabiskan malam-malam Ramadan kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ini seleksi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini mulai safnya ke depan, ini Allah punya cara menseleksi orang, siapa yang kepahamannya bagus, siapa yang ma'rifah terhadap Ramadan. Karena ya seperti yang kita lihat, anak-anak kita ini semangat, tapi ma'rifah dia dengan kita beda. Belum jam 6 dia sudah duduk depan menu buka itu, kue itu ya. Belum jam 6 tuh, sejauh ma'rifahnya apa? Memang begitu di dalam pikirannya. Nah kita beda, termasuk juga yang datang ke masjid. Kalau kita lihat ini, mohon maaf, ini kan rata-rata usia 40 ke atas ini ya, sedikit yang itu. Kenapa? Ini karena ma'rifah tadi. Kita tidak bisa salahkan. Kita cari formulasi apapun, kalau kita tidak kembali kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama ini kepada sahabat-sahabatnya dahulu, kita akan susah memperoleh kualitas generasi seperti itu. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan khairul qarni, generasi Rasulullah itu generasi paling baik, tidak ada yang lebih baik dari itu. Malah kita disampaikan oleh beliau 1400 tahun yang lalu bahwa suatu masa nanti kita banyak kita. Kalau dihitung KTP-nya berapa juta sekarang? Lebih 200 juta Pak ya. Kalau sensus, Pak Ilham mungkin lebih tahu statistik kita berapa sekarang, berapa juta kita? 200 juta lebih Pak ya. Coba banyaknya itu. Tapi itu KTP-nya Ji. Nah, karena itu penting untuk kita membentuk diri dan keluarga, terutama anak-anak kita ini menjadi syakhsiyah Islamiyah, dengan syakhsiyah Islam. Itu pertama. Yang kedua, salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semakin mendekati akhir, mesti semakin giat kita istighfar, salawat, istighfar, salawat. Karena tak ada modal kita Bu. Kalau ini ibadah banyaknya kita mau andalkan, saya takutnya nanti begitu kita dihisap, dikesampingkan kita punya amalan itu. Bisa jadi begitu. Karena itu yang perlu kita cari ridhonya. Itulah sebabnya mengapa para salafus saleh dulu itu salat malamnya tidak berhenti, sedekahnya tidak berhenti berbuat. Karena begini, dia cari jembatan yang bisa mengantar dia menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu tidak dijamin, dipastikan. Bayangkan seorang Abdurrahman bin Auf dikasih harta kekayaan yang banyak, tiap malam dia menangis. Abdurrahman bin Auf menangis, dia kan dia paling kaya. Dia bilang jangan sampai ini istidraj,
Kita tahu istidraj, dikasih memaki, dikasih memaki. Ingat loh Pak, orang kaya itu 500 tahun lebih lama masuk surga daripada orang miskin. Tapi jangan juga kita lomba-lomba jadi orang miskin, itu juga keliru. Tetapi begitu hadisnya. Nah karena itu mari, nah malam ini karena rame-rame kasih judul, saya kasih judul juga, membentuk saksiyah Islamiyah. Kalau di Indonesia kan kira-kira membentuk kepribadian Islam. Menurut ulama kita Taqiyuddin An-Nahbani dalam bukunya Saksiyah Al-Islamiyah, saksiyah Islamiyah itu adalah mendidik akal dengan ajaran Islam. Sumbernya jelas Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama, qiyas, yang kemudian terimplementasi dalam sikap. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan dan saling mendukung. Hasilnya orang yang faham saksiyah Islamiyah dan betul-betul menjadi pribadi muslim yang baik, itu dia tahu kapan dia di mana. Dia masuk di masjid dia tahu dia harus bagaimana, dia masuk di kamar mandi dia tahu bagaimana, ketika dia makan dia tahu bagaimana, ketika dia bergaul dengan orang yang bukan golongannya dia tahu bagaimana. Itu kenapa? Gemblengan. Bisa dibayangkan Rasulullah itu pertama sekali yang digembleng di Baitul Arqam itu cuma 10 orang. Nah kalau kita sudah beda ini, kita ada namanya tidak sengaja ini marhala taklid. Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak kita itu ya, faham agama ini hanya karena lihat kita. Mungkin jarang atau bahkan tidak pernah kita dudukkan dia, pulang dari masjid misalnya kita dudukkan dia, nah agama itu begini, agama itu begini, agama itu begini, saum itu begini, zakat itu begini, salat itu begini, haji itu begini, bergaul, amaliyah, muamalah begini. Yang dia dapat pendidikan itu dari lihat kita. Itu namanya taklid. Dia tidak paham kenapa bapak saya begini. Dia lihat saya Islam, anak saya Islam, dia berbuatlah walaupun dia tidak ngerti apa dasarnya. Ini yang namanya taklid. Nah, Nabi dulu tidak begitu. Karena ini zaman jahiliyah, zaman orang-orang kafir dulu. Coba lihat caranya Nabi. Karena dialah orang yang nanti bakal menerima wahyu, akhlaknya dulu dia perbaiki. Belum ada aturan waktu itu Pak. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bertentangan 180 derajat dengan akhlaknya orang-orang kafir Quraisy. Mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat, keliling-keliling tawaf di Ka'bah itu. Nabi tidak pernah lakukan itu. Bayangkan. Begitu pula nabi-nabi yang lain. Jadi akhlak dulu. Ketika beliau tanamkan agama ini, langsung mengatakan, percayakah kalian kalau saya ini Rasulullah, utusan Allah? Tidak ada orang yang bilang tidak, karena dalam zamannya, dalam sejarah hidupnya tidak pernah ditemukan Rasulullah ini berbohong sekalipun. Kalau kita ini bagaimana Pak? Paling enak itu kalau kita janji sama seseorang, ditanya bagaimana, datang tidak? Insya Allah, hebat sebut insya Allah. Tapi saya kadang-kadang saya tanya, ini insya Allah Arab atau insya Allah Indonesia? Karena kalau insya Allah Arab, mati begitu nanti tidak datang. Ada betul halangannya baru dia tidak datang. Kita karena malu hati kalau kita bilang tidak mau datang, kita bilang insya Allah. Betul tak? Ngaku maki malu-malu begitu. Jangan itu. Saya juga biasa lakukan itu. Berat kan? Saya janjian sama Pak Haji Joko, Pak Joko, ayo kita sebentar ke sana ya. Ketua masjid, siapa mau lawan? Mau Kak bilang tidak bagus? Tidak bisa Pak Haji, berat. Akhirnya apa? Untuk kebohongan saya tadi saya insya Allah, padahal insya Allah itu jangan harap saya datang, menunggu sampai kering Pak Joko di masjid tidak datang saya. Nah ini Nabi perkenalkan akhlaknya duluan, sehingga begitu dikasih tahu saya Nabi utusan Allah membawa agama ini, tidak ada yang bilang saya tidak percaya, kecuali orang-orang yang memang rusak hati. Nah untuk membentuk generasi seperti itu, maka kita mesti paling sedikit melalui 3 tahapan. Tahapan pertama adalah marhalah tamhid,
tahapan pengenalan. Sebetulnya waktu anak kita lahir kita azani, kita qomat, atau mungkin ada yang masih mengandung, dia sudah ngajikan, ya mungkin tidak masuk di akal. Seorang anak di Afrika Selatan 3 tahun hafal 30 juz. Kakeknya memanggil seluruh ulama di Afrika untuk tes ini anak, karena mereka banyak tidak percaya. Seluruh ulama Afrika didatangkan untuk tes dia, lulus 30 juz. Ditanya, apa amalannya ini punya? Kalau 3 tahun kan praktis, mungkin dia jangan ngomong ya susah nih, tapi mengaji lancar. Dia tanya, waktu saya hamil, ibunya memang hafiz pak, ibunya hafiz Al-Quran, tiap hari ngaji. Kalau kita tidak hafiz, yang sekarang lagi hamil ini, sekarang tidak susah, ini ada gadgetnya, jangan cuma lihat belanja di mana diskon, Shopee, Lazada, apalagi banyak. Ini sekarang kita punya. Kalau di gadget kita tidak ada itu, kelewatan itu. Kita rajin belanja di bulan suci Ramadan. Marhalah tamhid. Prinsip marhalah tamhid ini mengenalkan agama Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Proklamasikan diri kita bahwa kita adalah seorang muslim. Nah, tampilannya bagaimana? Sikap kita memperkenalkan diri itu tercermin dari kelakuan. Karena itu kalau ada orang yang bilang dia muslim, pegawai kantoran, katanya sudah etika, pakai rok di bawah lutut 10 cm bawah lutut ya pak ya, kemudian pakai lengan panjang, yang perempuan ini maksudnya, lengan panjang, rambut dikepang 2, ini sudah etis. Tapi Islam tidak, ada rambu-rambunya. Apa yang boleh kelihatan dari seorang muslimah itu? Ya ayuhan nabiyyu qul lizwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nah, sekarang lebih banyak lagi pakai jilbab. Ibu tahu jilbab? Pernah dengar istilah jilbab? Itu kadang-kadang saya bingung juga. Kepalanya ditutup, tapi ke bawah sini ketat-ketat semua. Kira-kira kita mau bikin apa yang begini? Ya. Nah, ini yang paling disuka anak muda ini. Kalau lewat bersiul tuh. Padahal harusnya jilbab itu turunnya paling tidak di bawah sini. Orang sekarang ini baru berlomba-lomba menutup rambut kepalanya, bukan menjilbab. Ada lagi yang paling parah, yang penting kan hati. Ini repot pak, karena Islam ini ada syariatnya. Karena itu penting diterapkan ini metode pengenalan al-Islam ini dalam keluarga kita. Tamhid. Dikenalkan Islam di situ, sehingga anak kita nanti bisa kita tahu pak, berapa banyak orang murtad. Kalau ibu ikuti channelnya Donditan Profesor Dr. Menachem Ali, itu mu'allaf yang dulu orang satu-satunya pernah memimpin sembahyang dengan ajaran Kristen, membaca Injil dalam bahasa Arab. Itu dia dengan Bambang Nursena yang bikin, tapi dia yang pimpin. Bayangkan dia pakai jubah, dia pakai kopiah, baru itu Injil di bahasa Arab kan. Sekarang itu yang masuk di Madura. Kemudian terakhir dari lembaga Alkitab Indonesia lah itu masuk Islam, ibu siapa nih? Orang dari Ambon itu. Baru dia bongkar semua. Termasuk Prof Menachem ini. Ibu bisa nonton channelnya itu di YouTube channel Donditan. Ini seorang Chinese mu'allaf dengan Prof Menachem Ali. Setiap malam Jumat itu mereka diskusi panjang. Ternyata di Hindu itu ada puasa, dan puasa itu dari kita. Ternyata Hindu itu mempraktekkan ajarannya Ibrahim, karena ternyata Dewa Brahma itu ternyata Ibrahim. Siapa dewa istrinya Dewa Brahma? Dewi Saraswati. Istrinya Ibrahim nama siapa? Sarah. Cuma kita tidak pernah pelajari. Nah, kenapa? Kita tidak pernah peduli metode tamhid yang mengenalkan ajaran agama ini pada anak kita. Disitulah nanti dikenal tauhidnya kayak apa, puasanya kayak apa, sholatnya kayak apa. Karena ya ditakutkan kita berdiri berjam-jam sholat, tetapi kemudian tidak ada yang dihitung. Ingat pak, saya pernah sampaikan waktu saya kultum subuh itu, ini saja perkuat ini, maka kita nanti akan diseru. Wa yunadi yaumul ba'ats. Ketika hari kiamat menyerulah para penyeru dari langit. Mana itu orang-orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ditanggung? Itu orang sabar.
Siapa lagi? Orang yang berpuasa. Dan ketiga, orang yang saling memaafkan. Puasa, kita ma'rifah dengan puasa. Nah ini memang unik juga puasa ini Pak. Saya mau tanya kita bisa kira-kira riak dengan puasa ini? Siapa kira-kira tahu caranya? Saya mau belajar bagaimana bersikap riak terhadap puasa ini. Kalau sedekah Pak, gampang. Hamba Allah 1 juta, hatinya bilang jangan ke saya itu bela. Nah, itu iblis jago Pak. Kita dari rumah tulis hamba Allah sedekah 1 juta rupiah. Kita berusaha untuk tidak nampak bahwa orang tahu bila kita nyumbang 1 juta. Begitu protokol sebut hamba Allah 1 juta. Kalau dia tidak segera beristighfar, masuk iblis. Weh, anu itu. Langsung dia mau ikut, anu ikut 1 juta itu ya. Itu sudah ria itu. Bayangkan halusnya iblis itu. Tapi kalau puasa, ada orang yang mau di depan tak boleh jilat-jilat terus bibirnya. 1 hari 1 malam dia jilat sampai dari pagi sampai sore cuma jilat bibirnya. Puasa saya. Tidak susah diriakkan. Makanya dia ibadah zahir dan sekaligus ibadah batin. Tidak bisa Pak. Yang tahu puasa atau tidak kita itu Allah dengan diri kita sendiri. Coba Pak. Nah, marhalah kedua, marhalah takwinnya dibentuk. Di sini dibentuk orang, mujahadahnya ditingkatkan seperti sahabat Nabi. Saya tanya coba, bagaimana caranya? Bacaannya sama, tapi itu sahabat Nabi Pak, ketika pasukannya lewat di laut, dia bisa menyeberang laut hanya membaca itu. Coba kita bisa enggak? Kita coba. Kalau mau latihan ambil kolam, di kolam kita kolam renang tuh, baru kita baca itu, baru kita nyebrang, yakin tenggelam. Kenapa? Nah, dia pembentukannya bagus. Artinya apa? Hakul yakinnya hebatnya. Coba Pak, kita dibandingkan dengan dukun-dukun. Itu dukun tidak tahu apa nak baca. Hong wilahong coba tapi karena dia yakin jadi. Iblis turun ke situ, kasih betul itu. Dia kebalmi, dia pelet dia orang. Tapi kita ini katanya baca Quran, tapi iblis datang, setan datang, dogai katanya diikat ini setan. Kita baca ayat kursi. Saya juga bisa tunjuk. Pernah kita dapat begitu? Karena kita takut sekali sama setan, kita jalan Allahu la ilaha illallah. Tiba-tiba ada melayani di samping kita. Woi, nak bisa tunjuk. Gimana kira-kira? Nah, coba. Ini karena apa? Didikannya benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim. Apa firman Allah kepada api ketika Ibrahim dibakar? Konon di dalam sejarah itu saya pernah lihat masih ada itu ketapelnya. Jadi itu Ibrahim, dia tidak dilempar saja begitu ke api, tapi pakai ketapel karena begitu hebatnya itu bara api. Dibikinkan ketapel Ibrahim, lalu kemudian diketapel masuk bara api. Datanglah cecak menyiram air. Datang, percuma. Datang cecak bilang percuma, burung pipit datang kasih air, percuma. Doa, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mungkin coba pulang di rumah ambil kompor, taruh tangan tak, baru kita baca. Ya naru kuni bardan wa salaman alayya. Wahai api, dinginlah, selamatkan tanganku. Yakin hangus Pak. Kalau sudah yakin hangus. Iya. Tapi Ibrahim kedinginan di tengah api. Kenapa? Sampai hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah mau, kun fayakun. Jadi api itu relatif. Nah, biasa kita dapat karomah. Kita tahu karomah? Gak bisa di program ini. Diburuki anjing besar, anjing galak herder. Ada kira-kira selokan 3 meter luasnya. Atau ada pohon tingginya. Tiba-tiba kita sudah ada di atas pohon, atau kita bisa lompati itu selokan yang jauh. Nanti sampai di sana, bagaimana tadi caraku itu? Diulang lagi, insya Allah kecebur ke dalam solongan. Itu tadi kenapa? Karomah Allah. Di saat kita sudah tidak ada daya pasrah, maka muncul tadi la haula wala quwwata illa billah. Ini bahaya Pak, kalau dibaca ini luar biasa. Tapi jangan cuma sampai di sini, dia mesti masuk ke sini. Nah, itulah yang harusnya mengantar kita ke tempat ini. Supaya berdiri kita itu kita tahu. Dan marhala yang terakhir adalah marhala tanfiziyah. Ini sudah tingkatan seperti ini, kita sudah melakukan amal jama'i kayak Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Bisa, kenapa enggak? Nah, masalahnya kita baca Quran ini, siapa yang sudah sampai juz 15 tadarusnya? Siapa yang sudah lebih banyak volume tidur rusnya?
Ayo, coba ibu-ibu, siapa yang sudah juz 15, 16? Tidak ada yang berani angkat tangan. Dia bilang, saya sibuk di dapur Ustaz, kan saya kasih siapkan kipas buka toh. Saya dimaklumi itu. Jadi kalau sudah tingkatan seperti itu, orang begini ini sudah terformat otaknya. Jadi tidak ada lagi istilah wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari din selain agama Islam ini, maka tertolak amal-amal. Jadi itu orang-orang kafir yang bersedekah nyumbang kiri kanan, jangan mihara, karena tidak ada yang berikan pahala itu. Banyak orang bilang baik tahu buah. Dah, kalau dia tidak lengket dengan apa yang disebut dengan al-Islami ini, amalan itu menjadi tertolak. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan atau khilafan, mungkin cara saya menyampaikan tidak terlalu bagus. Ya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berdoa sama-sama supaya kita bisa finish nanti selesai Ramadan, lalu kita lanjutkan lagi dengan saum Syawal 6 hari. Tadi kepada ibu-ibu muzaki yang mau membayar zakat di Masjid Nuliman 2, nah ini UPZ-nya sudah siap. Tadi 12.000 Pak ya. 12.000 kalau yang beras bagus. Ya, lebih bagus sebetulnya kita berzakat yang paling baik lah. Kalau ibu makan yang 9.000 enggak apa-apa, tambahin 3.000. Ya. Kemudian yang kedua, ini saya sebagai sekretaris panitia, tadi itu sudah berapa ini? 16 juta lebih ya. Sudah malam 12 Ramadan. Tetap masih memohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk merealisasikan program yang sudah dicanangkan panitia Ramadan. Dana yang kami butuhkan itu kurang lebih 36.500.000 rupiah. Amplop sudah kami sebarkan, ada nomornya, sudah kembali beberapa tapi masih banyak yang belum. Nah, kami mohon kalau yang sudah dapat amplopnya, kalau kita tidak berkenan isi, tidak apa-apa, kita kembalikan kosong, kalau tidak ada perasaan tak. Ya. Ya. Artinya kalau kita kembalikan ada isinya, alhamdulillah. Kalau kita kembalikan kosong, innalillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.